Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Salam ketawakalan dipimpin berdoa. Fajrul Syahdan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyu billahi rabban Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni rahman wasi'an. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita absensi terlebih dahulu ya. Aman, Hadir. bagus, Hadir. Sabina, Ensa, Hafiz, Hadir. Prasetya. Berarti hari ini nihil ya, masuk semua. Baik, sebelum kita memulai, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Siapa di antara kalian yang pernah atau melihat mengalami situasi seseorang di mana seseorang diperlakukan tidak adil karena berbeda pendapat dan berbeda keyakinan? Bisa turun? Wah, banyak juga ya. Kita akan membahasnya satu persatu dulu. Tapi itulah yang akan kita diskusikan hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang hifdzun nafsi, memelihara kehidupan manusia, dan bagaimana konsep ini berkaitan erat dengan toleransi. Oke, tujuan kita hari ini, sahabat. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan menganalisis makna Quran surat Al-Maidah ayat 32, dan yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi bentuk pelanggaran hifdzun nafsi, dan yang ketiga, kalian bisa merumuskan sikap nyata untuk menjaga toleransi. Dengan ini jelas? Jelas, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar dengan cara diskusi kelompok kecil. Ibu sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Silakan kalian bergabung ke kelompok kalian masing-masing. Pastinya di atas ini. Kamu kalau nggak juara. Kamu kalau nggak juara, nah, berarti kursinya ditambah lagi. Kalian sudah bergabung, kalau kalian masing-masing lembar yang sudah kalian pegang. Ini adalah Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia.
mendengar arti ayat ini? Ada yang ingin berkomentar singkat? Subhanallah, ternyata menjaga satu nyawa itu nilainya seperti menjaga seluruh manusia ya Bu. Bagus sekali. Itu adalah inti dari hifdzun nafsi. Memelihara kehidupan manusia. Sekarang Ibu akan berikan lembar studi kasus untuk setiap kelompok. Kelompok 1 mendapat kasus. Kelompok 1 mendapat kasus bullying verbal dan kasus ujaran kebencian di media sosial. Dan kelompok 2 mendapat kasus diskriminasi di sekolah dan kasus kekerasan antar pelajar. Tugas kalian baca kasus itu lalu diskusikan dengan pertanyaan panduan bagaimana kasus ini melanggar hifdzun nafsi dan bagaimana toleransi bisa mencegahnya. Waktu 10 menit dimulai dari sini. Bagaimana diskusinya? Itu melanggar hifdzun nafsi karena menyakiti perasaan orang lain. Itu bagus. Coba diperdalam lagi. Hifdzun nafsi tidak hanya soal jiwa fisik, tapi juga jiwa psikologis. Bagaimana pendapat kamu? Bagaimana pendapat kamu? Iya Bu, trauma itu kan merusak kesehatan mental dan itu bagian dari merusak jiwa juga. Nah, tepat sekali. Sekarang hubungkan dengan toleransi. Bagaimana sikap toleransi bisa mencegah bullying? Itu sudah bagus, tapi coba diperdalam lagi. Hifdzun nafsi tidak hanya soal fisik, tapi juga jiwa psikologis. Bagaimana pendapat kamu, anak? Kamu sudah sebutkan tadi bahwa korban bisa trauma. Coba dielaborasikan. Iya Bu, trauma itu kan merusak kesehatan mental dan itu bagian dari merusak jiwa juga. Nah, tepat sekali. Hubungkan dengan toleransi. Bagaimana sikap toleran bisa mencegah bullying? Jadi, ada 2 kasus. Yang kedua itu terkait kasus ujaran kebencian di media sosial. Saya dengar diskusinya juga menarik, tapi saya ingin mendengar Pak Surya. Coba kamu sampaikan menurut kamu kenapa ujaran kebencian di sosmed bisa melanggar hifdzun nafsi. Excellent. Itu adalah jawaban yang sangat tepat. Jadi, ujaran kebencian bukan hanya soal kata-kata, tapi bisa berujung pada kerusakan sosial yang mengancam jiwa. Kelompok 1 ini catat poinnya itu ya. Sekarang di kelompok 2, saya lihat di kalian ada perbedaan pendapat ya. Kelompok yang bagus. Coba kamu jelaskan bagaimana pandanganmu. Lalu di kelompok kalian ada perbedaan pendapat. Itu adalah kelompok yang bagus. Coba Misa, kamu jelaskan menurut pandanganmu. Nanti kita lihat apakah nanti setuju atau punya sudut pandang yang berbeda. Saya rasa diskriminasi melanggar hifdzun nafsi karena memang kepercayaan diri. Saya agak berbeda. Saya pikir diskriminasi tidak langsung membunuh. Jadi, apakah benar-benar melanggar hifdzun nafsi? Bagus sekali. Perbedaan pendapat seperti ini sangat berharga dalam diskusi. Mesa mengambil makna hifdzun nafsi secara luas, termasuk menjaga harkat dan martabat. Tetapi hadis mengambil makna yang lebih sempit,
Dengan kasus kalian yang satu ini sudah sangat bagus. Coba pada kasus yang kedua terkait kasus kekerasan antar pelajar, kayaknya sudah sampai pada solusinya. Tapi saya ingin bertanya ke kalian dulu, apakah kalian sudah memperjelas akar permasalahannya? Mengapa bisa terjadi kekerasan antar pelajar? Mungkin karena tidak ada rasa toleransi, saling tidak menghormati perbedaan. Nah, itu adalah hubungan inti antara hidup nafsi dan toleransi. Tanpa toleransi, jiwa orang lain mudah terancam. Sebenarnya diskusi kali ini sudah cukup. Diskusi kali ini sudah sangat cukup. Mari kita rangkum bersama. Hari ini kita belajar terkait tips nafsi memelihara kehidupan manusia. Bukan hanya soal fisik, tapi mencakup perlindungan psikologis, martabat, dan keamanan sosial. Dan semua itu berkaitan erat dengan sikap toleransi. Tanpa toleransi, jiwa manusia mudah terancam. Sekarang, Ibu ingin dengar dari kalian. Jadi bagus, satu sikap nyata apa yang akan kamu terapkan setelah belajar kali ini? Saya akan lebih berhati-hati dalam memposting sesuatu di media sosial agar tidak menyakiti orang lain. Itu bagus. Coba kamu anak. Saya mau jadi pelopor dan Ah, itu sungguh sangat baik. Setiap tindakan kecil untuk melindungi seseorang nilainya seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana menjadi duta kerukunan di era digital. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. terima kasih. Terima kasih, Bu. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Aduh, siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw